Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GP Mania, di video kali ini kita akan biasa memantau pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sehingga tiap hari kita akan selalu melihat perubahan-perubahan yang ada di progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Dan jangan lupa bantu saya untuk like dan juga subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik sahabat, langsung saja kita menuju tikungan yang kedua. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview dari tikungan kedua sampai tikungan ke-13. Baik sahabat, inilah tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan. Kemudian tikungan yang ketiga dan keempat yang berbelok ke arah kiri. Seperti yang kita lihat di depan, ini adalah merupakan tikungan yang kedua, di mana di sini ada drainase yang dibangun. Kemudian setelah drainase ini langsung tikungan yang kedua, di mana tikungan kedua, 3 dan 4 ini difokuskan untuk penggalian fondasi dasar. Bahkan sebagian telah diuruk, kelihatan di sini banyak urpil-urpil yang nanti akan diratakan dengan grader, kemudian akan dipadatkan dan diratakan kembali dengan vibrating roller. Kalau kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4 bahkan 5 alat berat yang terus memacu pergerakan pembangunan sirkuit Mandalika di tikungan kedua, ketiga dan keempat. Diharapkan nanti akan secepatnya langsung terkonek dengan tikungan yang kelima yang ada di depan kita ini. Nah, seperti kita lihat di depan ini adalah merupakan drainase yang masih belum sempurna untuk pembangunannya, sehingga nanti akan sampai ke sisi sebelah kiri. Kemudian nanti setelah beres untuk pemasangan gorong-gorong, nanti akan diuruk kembali atau ditimbun, sehingga nanti semua trek dari tikungan kedua, 3, 4 dan kelima akan tersambung. Jika kita perhatikan di tikungan yang kelima ini yang berbelok ke arah kanan, di sini ada salah satu alat berat, yaitu eskavator, dan juga ada dump truck yang sedang menggali lintasan. Ini adalah untuk penyerapan air. Kemudian kita lihat di sisi kiri dan kanan, yaitu servis rootnya sudah begitu sempurna. Bahkan warnanya pun sudah berubah menjadi hitam, karena servis root bagian kiri dan kanan di tikungan yang kelima ini sudah diberi pemcoat atau cairan dasar pengaspalan. Dari lintasan tikungan kelima menuju tikungan yang keenam ini sudah begitu sempurna kelihatannya. Bahkan di trek yang utama di sini yang berwarna hitam sudah diberi frame coat atau cairan dasar untuk pengaspalan. Kemudian di sisi kirinya juga ini bagian gravelnya sudah begitu sangat sempurna. Hampir semua sudah diberi pasir. Gravel ini difungsikan nanti untuk mengurangi cedera para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh. Dan di sebelah kiri dan kanan di tikungan yang keenam ini nanti akan dibangun grandstand yang saling berhadapan. Kemudian di depan kita ini sebelum tikungan yang ketujuh ini adalah merupakan pembangunan drainase. Drainase ini difungsikan untuk mengalirkan air nanti ketika musim penghujan datang, sehingga sirkuit Mandalika ini nanti akan bebas dari genangan air dan banjir. Seperti kita ketahui di sini sudah begitu sempurna, hanya tinggal menunggu pengurugan atau penimbunan agar trek dari lintasan tikungan ke-6 menuju tikungan yang ke-7 sempurna tersambung. Baik sahabat, di depan kita ini adalah merupakan tunnel yang kedua yang berada setelah tikungan yang ke-7.
di sini juga ada alat berat ya yang sedang terfokus untuk pembangunan tunnel yang kedua. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang panjang tunnel yang kedua ini mempunyai panjang 117 meter, kemudian lebar 12 meter dan tinggi 7 meter. Kalau kita perhatikan di sini sudah seperempatnya untuk atasnya, untuk dinding atasnya sudah dicor. Kemudian di depan kita ini adalah merupakan gerbang menuju masuknya ke tunnel yang kedua. Kemudian di sebelah sini masih terfokus untuk pemasangan tiang penyangga untuk pengecoran dinding atas. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di tunnel yang kedua. Baik, kita lanjut untuk melihat tikungan yang ke-8, ke-9, sampai ke-10. Nah, untuk tikungan yang ke-8 ini untuk penggalian fondasi dasar sebagian sudah selesai. Sehingga di sini ada dua alat berat yaitu eskavator dan grader. Eskavator yang sedang menggali dan meratakan, menimbun di sini area yang masih bawah. Kemudian di depan ini adalah merupakan sebelah kiri penggalian untuk servis root bagian kiri. Namun di sini masih ada tanah yang masih ada rumputnya, ini masih belum tersentuh. Kemudian di sebelah kanan juga di sini di area gravelnya sebelum tikungan yang ke-10 ada bukit yang tadinya bukit yang sangat tinggi, sehingga sekarang hanya menyisakan sedikit lagi untuk rata dengan trek yang utama. Kemudian ini adalah merupakan lintasan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Nah, seperti inilah kondisinya di trek yang agak lurus ya sahabat, di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Nah, kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-10 sahabat yang berbelok ke arah kanan, di mana di sebelah kanan ini adalah merupakan bukit yang nantinya akan menjadi tempat para penonton untuk penonton balapan. Dan di sini di tikungan 10 adalah merupakan lintasan yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi nanti ketika kita menonton balapan dari bukit ini, kita juga akan disuguhkan dengan panorama atau pesona alam yang sangat menakjubkan dari Pantai Kuta Mandalika. Nah, seperti inilah di tikungan yang ke-10. Sehingga tikungan yang ke-10 ini begitu sempurna, hanya saja untuk servis root bagian kiri belum tersambung. Namun di depan telah dibangun atau telah selesai ya untuk servis rootnya, hingga tinggal menunggu konektivitas dengan servis root bagian kiri di tikungan yang ke-10. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-11 sahabat yang berbelok ke arah kanan. Namun di sini di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 untuk area servis rootnya masih belum tersambung ya. Kurang lebih mungkin ada 100 meter kurang lebih. Dan kalau kita perhatikan di depan untuk tikungan yang ke-11 sampai tikungan yang ke-12 ini masih belum terkonek untuk servis root bagian kiri. Dan juga di sini sebelum tikungan yang ke-12 ada pembangunan drainase yang sebagian sudah ditutup ya. Sebagian sudah rata, hanya untuk bagian kanannya ini masih belum ditutup dan masih belum diuruk. Dan sebentar lagi nanti akan diratakan, akan diuruk sehingga nanti tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 benar-benar sempurna tersambung. Nah, seperti yang dikatakan tadi, untuk di tikungan yang ke-12 servis root bagian kanannya sudah begitu sempurna ya sahabat. Bahkan di sini gravelnya juga sudah dipadatkan dan diratakan, hanya nanti tinggal diberikan pasir untuk nanti mengurangi cedera para rider ketika mengalami crash atau jatuh.
Nah, kemudian di sini adalah merupakan tikungan yang ke-13 sahabat yang berbelok ke arah kiri ya. Di sini kita lihat ada pembangunan drainase kembali, di mana drainase di tikungan yang ke-13 ini cukup lebar ya sahabat, karena tadinya ini adalah merupakan sungai ya, sungai yang dijadikan drainase sehingga drainasenya ini cukup lebar sekali. Dan pas di tikungan yang ke-13 yang berbelok ke arah kiri, di sini sudah banyak urpil-urpil atau urugan pilihan di sini nanti yang akan diratakan dengan grader, kemudian nanti akan dipadatkan dengan vibrating roller. Demikianlah sahabat untuk video kali ini, kita awali tadi dari tikungan yang kedua sehingga berakhir di tikungan yang ke-13. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dan kekurangan dalam memberikan narasi atau menerangkan tentang sirkuit MotoGP Mandalika. Selamat berjumpa kembali dengan video saya selanjutnya. Akhirnya saya Atas Siki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.